الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وخير para jemaah yang dimuliakan Allah, bila senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah dan sebagai rahmat dan anugerah yang selalu dicurahkan kepada kita. Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungannya, dan saat kita meninggal nanti mudah-mudahan hidup kita berakhir dengan husnul khatimah dan selalu mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki judul baru pada malam ini, yaitu tentang bahayanya bakhil. Di pertemuan yang lalu sedikit sudah disinggung apa itu bakhil, dan di judul ini, di materi selanjutnya akan disampaikan bagaimana akibat dari orang yang kikir. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Artinya barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak pelit, untuk tidak kikir, maka mereka akan mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Tapi kadang-kadang kikir ini tidak disadari. Mungkin semua kita merasa bahwa kita tidak kikir. Saya merasa saya tidak bakhil. Bapak Ibu mungkin juga merasa tidak bakhil. Tapi kadang-kadang bakhil itu terjadi. Bakhil itu tanpa disadari telah dilakukan. Apa itu bakhil? Definisinya lebih kurang, ketika kita mampu memberi, kita tak mau memberi, itulah bakhil. Baik yang kita beri itu materi, yang kita beri itu fikiran, yang kita beri itu tenaga. Bakhil bisa dalam jumlah yang besar, dan boleh jadi dalam jumlah yang kecil. Ada orang yang sangat butuh uluran tangan kita. Dia butuh uang 100.000, dan dia melarat sekali. 100.000 itu harus punya. Dan bagi kita 100.000 itu mudah sekali, karena pemasukan kita setiap hari kadang sampai 500, 300, 200. Dan mungkin ada orang yang butuh dari kita 100.000 dalam 6 bulan sekali. Bakhil. Atau hewan, kucing atau hewan lainnya minta makan, datang ke tempat kita. Padahal satu genggam makanan, sepotong roti kita punya, yang bisa kita berikan kepada mereka, yang bisa membuat mereka kenyang. Ini bakhil juga. Jadi orang-orang yang bisa menyelamatkan dirinya, yang bisa dia jauhi sifat kikir, dia menjauh daripada sifat kikir, jadi orang yang pemurah, dia orang mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Kemudian firman Allah lagi, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum." Dan seterusnya. Janganlah orang-orang yang bakhil itu diduga bahwa pada mereka ada kebaikan. Bal huwa syarrul lahum. Tapi sebaliknya, yang ada pada mereka adalah keburukan. Dan apa yang mereka bakhilkan, apa yang mereka kikirkan di dunia ini akan diikat di batang leher mereka, akan disangkutkan di leher mereka di hari akhirat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya kereta, ini jangan mobil dulu, kereta.
Sepeda lah, tidak usah kereta. Kita punya kereta atau punya sepeda, punya becak. Lalu ada orang minta pinjam. Dengan berbagai alasan kita tidak kasih. Berdasarkan ayat ini, maka benda yang kita kikirkan itu di akhirat akan disangkutkan di leher kita. Di kereta nanti dipasangkan rantai, lalu bersawak pada kuah. Gimana saja? Kita kikir dengan apa yang disorong-sorong tukang pakai roda, grek, apa namanya itu? Grek ya. Kita punya grek, lalu tetangga minta pinjam mau angkut tanah. Mau bawa tanah yang baru dia beli, tanah timbun. Kemudian dia tidak punya grek, tak pinjam, enggak dikasih dengan berbagai alasan. Itu grek itu nanti dipasangkan rantai, dipasangkan di lehernya. Ini yang kamu pikirkan di dunia, bawa. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu keindahan dalam Islam, salah satu kehebatan dalam Islam adalah saling berbagi, saling peduli, saling peka, saling bantu. Kalau yang punya harta, ya tentu peduli dengan hartanya. Yang tidak punya harta akan peduli dengan tenaganya, dengan pikirannya, dan sebagainya. Kemudian di ayat lain, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Salah satu orang yang dibenci Allah adalah orang-orang yang bakhil, lalu mengajak orang lain untuk bakhil. Dan apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, mereka sembunyikan. Ini orang ini dibenci Allah. Dia sudah bakhil, dia mengajak lagi orang lain, beka juga. Mana mampu, beka juga. Maka ujarona numpuna, beka juga. Banyak bahjirah. Ajak orang lain lagi untuk kikir. Ini dibenci Allah, ini dilaknat Allah. Ini jauh dari kasih sayang Allah. Dan mereka menyembunyikan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka, mereka sembunyikan. Artinya ketika ada orang butuh minta, dia selalu bilang tak ada. Pak, suami saya belum pulang, Bu. Kata tetangga misalnya, atau ada orang, suami saya belum pulang. Boleh kirim pesan, insyaAllah besok pulang. Saya kehabisan beras. Kalau lauk, mudahlah. Di belakang rumah ada kangkung, ada ubi, ada tomat, ada labu. Tapi kami beras tak punya. Boleh enggak Bu? Utangkan saya 20.000. Mau beli beras 1 bambu. Karena kemarin saya tanya, ada beras yang dapat 20.000 1 bambu. Besok suami saya pulang, saya bayar. Aduh, mohon maaf, saya sedang melarat juga. Padahal uang dalam dompetnya banyak. 20.000 mungkin bagi dia tidak berharga. Tapi tega dia biarkan orang yang minta utang itu, dia biarkan kelaparan. Nah, ini masuk dalam menyembunyikan baik, kita lanjut. Dan ini masuk dalam kategori menyembunyikan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Dia punya, tapi dia mengatakan tidak punya. Padanya ada, tapi dia mengatakan tidak ada. Maka Bapak Ibu sekalian, ini susah kita cari bahasanya. Tapi intinya, kita harus ingat bahwa pada kenikmatan, pada nikmat, pada anugerah yang Allah titipkan kepada kita, itu ada hak orang lain di situ. Ada hak orang miskin di situ. Ada hak orang susah di situ. Ada hak yang wajib. Ada hak yang
sunnah, mungkin sunnah muakkadah dan sebagainya. Wajib itu bisa dua, bisa wajib melalui zakat, bisa wajib bukan melalui zakat. Ada orang yang sudah melarat, kalau kita tidak bantu, tidak akan selesai kemudaratan yang menimpanya. Ini kita wajib bantu. Jangan sembunyikan, jangan selalu mengatakan tak ada. Itulah kadang manusia ini menjadi aneh. Ketika dia buat acara di rumahnya, habis-habisan. Sampai menghabiskan 20 juta, 30 juta, 40 juta. Tidak apa-apa. Padahal yang dia undang makan ke rumahnya itu, ketika dia buat syukuran, mungkin 85% orang mampu. Orang kaya, di situ mungkin ada pejabat, ada pegawai negeri di situ, ada orang yang banyak uangnya. Kan kita undang ke acara di rumah kita, ya sebahagian besar kan sahabat-sahabat kita yang berada, sahabat-sahabat kita yang mampu. Kita gelontorkan sampai 30 juta, 40 juta. Tapi giliran membantu orang yang benar-benar susah, 200.000 satu karung beras, berat. Nah, ini menjadi masalah. Padahal orang-orang kaya tadi, orang-orang yang mampu tadi kita tidak bantu, tidak ada akibat apapun. Tapi ketika orang miskin kita tidak bantu, besar sekali akibat. Konsekuensi yang akan diterima oleh si hamba tersebut berat. Yaitu dia dapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengingat bahawa pada pendapatan kita memang Allah sudah titip bahawa makannya sebahagian orang miskin dari kita, pemenuhan hak sebahagian orang miskin dari kita. Ketika itu sudah kita sadari, maka insya Allah tidak ada lagi rasa berat untuk berbagi, tidak ada lagi rasa berat untuk membantu saudara-saudara kita yang memang butuh uluran tangan kita. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Iyyaka wasyuh, fa innahu ahlaka man kana qablakum," dan seterusnya. Jauhilah sifat kikir, karena sebahagian daripada kebinasaan umat-umat terdahulu disebabkan oleh kekikiran mereka. Jadi ada sebahagian umat dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW dibinasakan oleh Allah. Salah satu penyebabnya adalah disebabkan oleh kikir mereka. Dan juga disebabkan oleh menumpahkan darah sebagian mereka dengan sebahagian yang lain. Artinya suka mengganggu orang, suka merampas harta orang, suka memeras orang. Nah, berarti maknanya apa? Secara tersirat Rasulullah seolah-olah berkata, umat dahulu banyak yang binasa gara-gara kikir, gara-gara pelit, gara-gara bakhil. Dan kalau kalian bakhil, kalau kalian kikir, kalau kalian pelit, maka mungkin kalian juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat-umat dahulu akhirnya yang dibinasakan kata Nabi karena mereka menumpahkan darah. Sebentar-sebentar asal ada masalah sedikit, nyawa orang tidak berharga. Ketika tak punya makanan, nyawa orang tak berharga. Dia rampok orang, dia rampas punya orang. Kalau dilawan mereka bunuh. Dan kalau kalian berbuat demikian, maka mungkin kalian juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wastahallu maharimahu. Dan mereka juga mengganggu kehormatan keluarga mereka. Jadi rupanya orang-orang dahulu ada yang begitu. Kalau melihat istri orang cantik, maaf, itu kadang-kadang diganggunya. Jika dia lihat ada anak orang yang menarik, yang menariklah, itu apa bahasanya, itu diganggu. Akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nampaknya zaman itu sudah hampir kembali, Bapak Ibu. Sudah hampir kembali. Kalau kita baca di harian Purhaba, setiap hari ada laki-laki yang mengganggu istri orang nampaknya. Itu yang berhasil ditulis, yang berhasil diketahui, dimuat. Nampaknya zaman itu hampir kembali.
Sehingga hilang kehormatan manusia. Hilang kehormatan perempuan yang dalam Islam sangat dijunjung tinggi, hilang sekarang. Hilang gara-gara mereka pacaran, macamlah, apakah namanya selingkuh dan seterusnya. Kemudian di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah bakhilun wala khubbun wala khainun. Tidak akan pernah masuk syurga orang yang kikir dan penipu. Ini hati-hati nih. Saya menemukan sudah sangat banyak penjual-penjual barang yang menipu. Penjual buah sudah banyak yang menipu. Kita tanya, ini baru, ini manis. Dia ambil satu dikasih rasa. Salah. Kita rasa manis. Lalu kita beli 2 kilo. Bawa pulang ke rumah, entah 3 lagi yang manis dan yang lain kelat semua. Ngon-pli ada celat ada baju. Menipu. Mangga. Kita tanya, ini mangga asam atau manis? Oh, manis. Diambil satu di kupasnya. Waktu kita rasa, oh manis sekali. Tolong pilih 2 kilo. Berapa sekilo? 30. 2 kilo 60.000. Bayar kita. Sampai di rumah sudah kita kupas. Masam. Menipu. Agen. Ya. Kalau ketemu konsumen baru, habis. Nah, jual tanah. Pasaran tanah di situ 200. Ada agen, dia temukan konsumen baru, dia kata, ini yang punya tanah ini sedang melarat. Sebenarnya pasaran tanah di sini 300. Tapi dia jual 200 karena melarat. Padahal pasarannya 150. Dapat dia 1 meter 50.000. 50 meter, 1000 meter 50 juta dia dapat. Menipu, tak akan masuk surga. Maka Bapak Ibu sekalian, mencari kehalalan. Itu banyak orang yang dia senter itu orang. Ya. Orang-orang yang bekerja di kantor merasa dirinya bersih. Yang dia salahkan koruptor-koruptor yang hari ini dimunculkan di TV. Padahal dia masuk kantor koruptor juga. Masuk kantor jam 7.40, pencet absen, setelah itu pulang. Dan jam 11 baru balik ke kantor. Tapi yang dia lihat yang salah itu orang lain. Orang-orang yang berdagang kadang mengatakan kepada pegawai negeri bahwa dia pencuri terhormat. Karena masuk kantor seperti tadi. Dia sebenarnya pencuri juga. Jual minyak, orang beli 1 liter, dia suka nggak sampai 1 liter. Kan curi juga. Dia curi uang orang. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan kita mudah-mudahan sering membaca. Kita baca, ketika kita berdagang, bacalah bagaimana cara orang dagang. Bagaimana Islam mengajarkan dagang. Ketika kita menjadi perantara sebagai agen, coba pelajari dalam Islam bagaimana sebenarnya. Kita sebagai pegawai di sebuah kantor, cari dalam Islam bagaimana. Dapat insyaAllah. Dapat. Jadi ketika tidak dipelajari, ya akhirnya misalnya orang partai, ini cerita oknum. Namanya wakil rakyat. Tapi setelah duduk di sana bukan wakil rakyat, karena wakil partai. Kalau partai bilang jangan, ya tidak boleh. Kalau pimpinan partai bilang boleh, walaupun rakyat bilang tak boleh, dia tetap boleh. Itu kan menipu juga. Ini cerita oknum, bukan semua. Nah, jadi demikian Bapak Ibu sekalian, orang penipu dia tidak akan masuk surga. Wala khainun, dan tidak masuk surga juga orang yang berkhianat. Ini ketika cerita khianat, panjang ceritanya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita coba pangkas. Si A diamanahkan
sebuah benda umum, sebuah milik umum. Katakanlah, maaf, wireless yang model sekarang boleh dipasang flash, apa namanya itu, USB. Jadi diamanahkan, dititipkan padanya. Ini simpan di rumah bapak, simpan di rumah abang, simpan di rumah ibu. Nanti kapan ada perlu, karena di masjid nggak mungkin kita simpan, nggak mungkin kita simpan di kantor desa pun, simpan di rumah bapak saja. Nanti setiap ada yang perlu, mereka datang ngambil. Baik. Jadi ketika di rumahnya, colokin coknya, cari USB, masukkan di situ, nyalakan musik walaupun salawat, itu sudah berkhianat terhadap amanah. Berat masalah khianat Bapak Ibu. Saya khawatir ini, mohon maaf. Jadi kadang-kadang saya ditegur jika saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan. Mungkin ditegur karena bahasa saya terlalu gamblang. Ketika kita dititip yang plat merah itu, kalau kita salah gunakan, itu sudah berkhianat. Ada acara di rumah kita, angkut tikar itu dibawa ke rumah kita pakai yang plat merah tadi, itu sudah khianat itu. Karena plat merah itu diberikan untuk menunjang tugas dinas. Kenduri di rumah kita bukan tugas dinas. Bahkan kita berupaya, Bapak Ibu sekalian. Saya sedang belajar. Mudah-mudahan semua kita berhasil. Kalau bisa satu pulpen pun yang dititipkan kepada kita yang punya umum, jangan kita berkhianat. Kalau boleh satu garis pun jangan kita garis dengan pulpen umum itu. Kalau yang kita mau garis itu, kalau yang kita mau tulis itu punya pribadi. Tapi yang terjadi sekarang, kadang ngeri kita. Ada laptop umum, tapi saya tidak bisa tunjuk siapa orangnya. Simpan di rumah dia, habislah. Semua aplikasi yang diperlukan masukkan laptop itu, pakai. Rusak tidak apa-apa, punya umum. Ada kereta, tidak apa-apa. 6 bulan dalam tangan dia hancur, tidak apa-apa. Kita jangan, Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa, uang tertukar pun jangan kalau bisa. Tapi uang ditukar tidak apa-apa. Ya. Orang diamanahkan kepada kita punya umum 1 juta, pecahan 50.000. Nanti kita kembalikan 1 juta juga, sudah uang 100.000 atau 50.000, tidak apa-apa. Tapi untuk belajar amanah, tukar pun kalau boleh jangan. Jadi begitu juga perkara lain. Saya sering menyampaikan masalah air masjid. Ini terjadi di kampung-kampung. Ada kenduri, cari selang, masukkan di keran masjid, buka airnya, naik ke rumah dia, buat kenduri, pesta kawin anaknya. Itu besar sekali khianatnya. Cuci piring dengan air masjid, masak dengan air masjid, air direbus buat kopi dengan air masjid. Dia tidak bayar. Yang bayar umum, yang pakai dia pribadi. Orang berkhianat tak akan masuk surga. Lalu bagaimana orang-orang membayangkan masuk surga itu mudah? Sehingga tidak mau lagi beramal. Tidak mau lagi menjaga kebersihan dirinya. Tidak lagi menjaga kehalalan penghasilannya. Saya bahkan setelah saya turun di atas mimbar, ada yang berkata begini, sungguh menyodum drone pegah saja sang hanali urang. Terserah, saya bilang. Soal ada orang atau tidak, terserah. Tapi kalau Anda jadi kecil, dititipkan kereta, pilahkan. Ini pribadi, pakai yang plat merahnya. Ini umum, tugas dinas sebagai melekat kepada kecil yang Anda pakai. Supaya naurung, geran urung ji. Kalau Anda masuk kantor, diamanahkan jam 8 sampai jam 12, maka jam 8 sampai jam 12 Anda di kantor. Jangan keundangan di jam dinas. Bayang nggak naurung, geran urung ji. Jam 12 istirahat sampai jam 2, jam 2 sampai jam 5, jam 2 sampai jam 5 duduk Anda di situ.
Supaya ada orang seperti yang kami sampaikan, itulah ada orangnya. Dan ada orang lain. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya. Bahkan sampai kepada menggunakan air masjid. Ini maaf. Jangan berkhianat. Masuk kamar mandi. Seharusnya cukup 2 gayung untuk menyiram tubuhnya. Setengah gayung, 1 gayung setengah untuk menyiram lantai. Tapi dipakai 10. Brum, 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 brum. 10 gayung. Padahal 2 cukup. Itu sudah berkhianat juga. Nah, ini mari sama-sama kita praktekkan sedikit lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi tidak masuk syurga orang bakhil. Yang kedua, tidak masuk syurga orang yang menipu. Yang ketiga, tidak masuk syurga orang yang berkhianat. Yang keempat, tidak masuk syurga orang yang berakhlak buruk, berperangai buruk, bersifat buruk. Keburukannya itu merugikan orang. Misalnya orang parkir mobil di situ. Dia tidak senang orang parkir mobil di situ. Dia ambilnya paku, digoresnya. Gret, digores. Nanti yang punya mobil sadar dia, ini salah saya karena saya parkir di sini. Aman orang yang punya mobil itu, ya paling-paling sakit kepala, mobilnya sudah digores. Seperti cerita saya kemarin. Tapi saya tidak ingat apakah sudah saya ceritakan di sini atau tidak. Saya baca khutbah di sebuah masjid. Spion mobil saya dipatahin. Apakah penyampaian saya terlalu keras? Mungkin dipatahin. Nah, ini yang salah satu yang dimaksud di hadis ini. Orang yang punya akhlak buruk dengan akhlak buruknya merugikan orang. Nah, mengenai dengan akhlak buruk ini pernah kita singgung Bapak Ibu sekalian. Kita mau masuk masjid. Orang sudah duluan, sudah ada 200 orang dalam masjid. Kalau sudah 200, saya rasa itu sendalnya sudah 3 baris itu. Sudah 3 baris. Baris paling dekat dengan anak tangga, baris di belakangnya, baris di belakang. Kita datang jangan pijak. Jangan pijak sendal orang, jangan pijak sepatu orang dengan sendal kita. Jangan pijak sendal orang dengan sepatu kita. Itu orang berakhlak buruk yang berperilaku seperti itu, mijak. Karena di bawah sendal kita ada kotoran. Di bawah sendal kita ada lumpur. Di bawah sendal kita baru pijak kotoran ayam. Kotorlah sendal orang. Kotorlah sepatu orang. Ini tidak berakhlak. Orang punya toko, ini mohon maaf. Saya pernah dikritik keras. Ketika dia beli tanah, dia beli toko, sudah jelas mana batasnya. Di depan itu jalan umum. Tapi dia bangun, dia tarik 4 meter ke depan. Shred, dia tarik 4 meter. Yang bukan tanah miliknya, dia pagari, dia isi barang. Yang bukan tanah miliknya, dia buat bangunan, dia taruh barang. Walaupun dibuat dari besi. Itu akhlaknya sangat buruk sekali. Mungkin ada di wilayah-wilayah tertentu. Karena satu toko sudah buat seperti itu, toko lain ikutan. Itu padahal tanah pemerintah itu untuk dilalui oleh umum. Tapi gara-gara dia sudah bangun di situ, orang-orang yang lewat di jalan hampir celaka. Dan padahal sebenarnya dia harus lewat di sini, tapi di sini sudah dicaplok oleh orang punya toko itu, dia buat bangunan secara ilegal, orang terpaksa jalan di sana. Kadang-kadang repot di motor. Ini kadang-kadang, maaf Bapak Ibu sekalian, orang-orang di luar sana kadang heran juga melihat kita orang Islam. Dalam ajaran agama sudah ada, tapi kok perilakunya seperti itu? Dalam ajaran agama kita masalah amanah sudah ada, tapi kenapa umat Islam sekarang rame-rame berkhianat terhadap amanah? Dulu dia cari pekerjaan, dia lamar bersusah-susah, bernazar-nazar. Ya Allah, kalau saya lulus, saya diterima jadi pegawai di kantor itu, saya akan buat syukuran kenduri ke-20 anak yatim. Lulus dia, tapi setelah lulus dia berkhianat.
Dia tidak bekerja seperti yang diharapkan. Padahal di ajaran agama kita sudah jelas. Termasuk seperti tadi. Sedih kita melihat di tempat-tempat tertentu. Dulu toko itu 4 meter lagi ke belakang. Tapi sekarang sudah dia buat, ada yang buat dari bahan besi yang bolong-bolong bisa dilihat. Taruh barang di situ. Ada yang buat permanen terus. Dan semua hasil yang dia dapatkan di situ, semua hasil haram. Karena dia berjualan di tanah yang haram, di tempat yang haram, akhirnya hasil penjualannya itu keuntungan yang haram. Dia makan haram, dia kasih makan istrinya makanan haram. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak saling mengingatkan lagi, mungkin tak akan teringat lagi. Kalau bahasa orang sekarang mungkin masa bodoh. Masa bodoh, yang penting saya dapat gaji. Masa bodoh, yang penting saya dapat untung. Bahkan dalam Islam, maaf Bapak Ibu sekalian, ini maaf, saya bukan cerita, sudah ada, dia berandai-andai. Misalnya tukang parkir. Tukang parkir ini yang tidak berkhianat ya, tukang parkir yang amanah. Kan sudah ada meternya. Misalnya di sini dia dapat 5 meter. 5 meter lagi di sampingnya punya sahabatnya. Kebetulan sahabatnya belum datang. Dia sudah datang dari jam 7. Sahabatnya jam 9 baru datang. Seorang muslim yang amanah, dia akan pisahin uang parkir dari kereta yang di tempat sahabatnya dengan atau mobil dengan uang parkir di tempat dia. Uang parkir yang dia dapatkan di tempat dia, baik kereta atau mobil, itu berarti punya dia. Yang di tempat sahabatnya, walaupun sahabatnya tidak datang, uang parkirnya diambil juga, tapi dia pisahin tempatnya. Ketika sahabatnya datang, Bang, saya dari jam 7 sudah datang. Abang kan baru datang jam 9. Saya tidak hitung, Abang. Ini semua hasil parkir yang di lahan Abang. Rumah parkirnya. Islam mengajarkan begitu. Karena itu punya orang, bagaimana kita ambil. Tapi kalau misalnya dia tukang parkir di sini, tapi di ujung pagar masjid sana tidak ada tempat parkir. Ketika mobil mau berangkat, lari dia, lari dia dari sini. Padahal itu lahan orang. Apakah itu halal bagi dia? Tidak. Makruh dah lah. Makruhnya dengan Islam. Indahnya Islam itu. Dia merasa CCTV malaikat itu hidup. Dan pasti dia dapat untung nanti. Ketika misalnya hasil parkir di sini adalah katakanlah 60.000. Ini mudah-mudahan tukang parkir setelah mendengar yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan tambah ingat. Ketika dia kasih bang, ini, kan saya belum datang, tapi ini tetap yang di lahan abang. Oh, tidak apa-apa, karena saya belum datang, ambil saja. Alhamdulillah, sudah syukur. Atau dia ambil, misalnya dia hitung 60.000, bang, untuk saya 10 aja buat beli nasi aja 2 bungkus. Ini 50 ambil buat abang. Masya Allah. Nyamunan seharusnya kita, tapi hari ini gara-gara ulah segelintir orang rusak citra Islam. Baik, saya banyak sekali makan waktu, sisa waktu 4 menit lagi. Mungkin 1 pertanyaan boleh kalau saya bisa menjawab. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mengumpamakan diri saya. Saya melihat anak saya itu sudah diukur oleh kemudian darah saya itu kadang-kadang 30 meter. Ujung ke ujung darah saya itu untuk membuat patok itu ada batu besar yang akan saya gunakan. Kemudian karena saya memikirkan ini, saya riset sedikit barang-barang muslim. Saya patok di situ kemudian datang. Kemudian saya ambil pensil dulu sama yang apa? Ya rencana saya mau pensil lagi, karena saya mau teknik sama yang nggak ketemu sampai hari ini misalnya. Itu bagaimana saya dengan tapi karena itu tetap saya betul. Baik.
InsyaAllah tetap ada caranya. Sebesar apapun batu, kalau kita minta bantu sama tukang yang ahli, pasti bisa. Di sejajar batu itu dibor. Kret dibor. Lalu masukkan besi, cor, selesai. Jangan ambil punya orang. Walau 1 senti, jangan. Coba bayangkan 1 senti sampai ke lapisan bumi paling bawah. Berapa banyak itu? Karena ketika kita memiliki tanah, itu sampai ke lapisan bumi paling bawah itu punya kita. Anda ditemukan emas di sana, ditemukan harta karun di sana, itu semuanya punya kita. Tapi kita sudah mencoba menghindar di luar kesengajaan kita. Terjadi, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau yang sudah, itu diingat-ingat Bapak Ibu sekalian. Ingat-ingat. Maka saya sering menyarankan, kalau kita sudah pensiun atau kita belum pensiun, dulu kita sering tak masuk kantor, yang tak masuk itu hitung, jangan ambil. Karena kita digaji oleh negara, digaji oleh rakyat, kembalikan itu menjadi milik rakyat. Mana milik rakyat? Semua fasilitas publik itu milik rakyat. Masjid, jalan, gorong-gorong, sekolah, pesantren, balai pengajian, panti asuhan, rumah sakit, bagenan. Tidak hidung-hidung 200 juta, jawapan 200 juta, jauh ketemu masjid, nyo tumbangan lu dah. Tapi niat dalam hati, ya Allah, 200 juta ni saya tidak bekerja, ni tidak halal bagi saya. Mohon ampun ya Allah. Ayat di akhirat tengok. Pengadilan Allah di akhirat itu tidak bisa disogok. Walaupun pengadilan di dunia tidak bisa disogok juga. Walaupun mungkin ada oknum yang bisa disogok. Jadi insyaAllah demikian. Jadi kita berupaya, mudah-mudahan kita bersih. Tidak ada cerita main-main dosa dengan manusia. Kalau dosa dengan Allah, insyaAllah mudah-mudahan. Oh, saya sudah terlanjur. Nana umun mekat di depan. Pegah timahai kapok pokoknya. Tapi nak macam ni. Kebuka mekat badah nahan itu. Ya. Jadilah dengan yang halal. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita semua selalu dalam ridha dan petunjuk Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.